Assalamualaikum Buya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi Buya sempat menyampaikan, terkait kutipan dari Umar bin Khattab. Saya setuju sekali bahwa pendidikan terdini itu, adalah memilih pasangan yang tepat untuk bisa sama-sama membimbing anak di masa mendatang. Tapi saya rasa tugas dan tanggung jawab saya ke depan masih panjang nih Buya, salah satunya adalah ini mungkin yang jadi pertanyaan saya. Nah, setiap orang tua kan pasti ingin selalu menjadi lebih baik. Artinya, apa yang, dibimbing atau dilatih oleh orang tuanya, dia pasti ingin lebih baik lagi untuk ke anak-anaknya. Dan pastinya salah satunya adalah mempunyai anak yang lebih dekat dengan Al-Qur'an. Nah, sehingga jadi sangat penting untuk membimbing anak-anak ini dengan Al-Qur'an sejak dini. Bahkan, saya juga sempat tahu dari beberapa kajian menyampaikan bahkan dari sejak di kandungan. Nah, tapi di satu sisi lain Buya, ada riset yang mengatakan juga bahwa musik yang baik, artinya kalau misalnya kita melatih dengan lirik atau mungkin, alat-alat musik seperti piano dan lain sebagainya, itu juga baik bagi perkembangan atau melatih kemampuan otak kiri dan kanannya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Buya, mungkin kaitannya dengan pengalaman atau sirah nabawiyah seperti apa, bagaimana dampak musik ini terhadap kedekatan kita dan juga anak-anak terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Jazakumullah khairan panitia dan juga Buya atas, menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi janin memang sudah ada roh nyawa. Dan ada hubungannya dengan rasa yang ada dalam diri ibundanya. Maka sangat penting untuk menjadikan watak karakter sifat anak di dalam janin itu adalah agar lembut dan seterusnya dengan kelembutan orang tua. Artinya ada hubungannya. Sehingga orang tua itu seorang ibu hendaknya dibuat nyaman di saat mengandung itu. Jangan sampai dia punya banyak permasalahan. Jangan mendengar sesuatu yang ini. Intinya di situ, dinyamankan sebagai seorang ibu. Dinyamankan seorang ibu. Ini kan kaidahnya begitu. Dan itu ada pengaruhnya kepada janin. Maka orang berkata, nyamankan dengan mendengar, memperdengarkan musik yang indah, yang menjadikan orang tersentuh dan sebagainya, sehingga menjadi lembut hatinya. Itu memang benar kalimat semacam itu. Tapi itu kan umum bagi orang yang tidak punya Al-Quran. Sehingga dia tidak sempat menyinggung Al-Quran. Kalau sudah punya Al-Quran, nggak perlu lagi ini dibahas. Jadi negeri kafir sana juga menggunakan musik yang indah, instrumen yang menarik. Itu memang tujuannya untuk menenangkan suasana, menyejukkan pikiran sang ibu, mental sang ibu. Memang betul itu. Karena banyak seorang wanita hamil itu banyak suasana, keadaan-keadaan yang menjadikan kurang stabil. Ini ya, makanya distabilkan dengan itu semuanya. Itu benar kaidah yang anggap ini mungkin dari kalangan pendidik ya itu dianggap memang betul. Cuman ini berlaku bagi orang yang tidak punya Al-Qur'an. Kalau sudah punya Al-Qur'an ya segala-galanya di atas semuanya Al-Qur'an. Bukan saja kesejukan yang sifatnya didengar dan dirasa, tapi ada rahmat yang tidak ada di musik itu sendiri. Seperti itu. Jadi Anda benar. Jadi kalau kita tidak ingkari orang yang mengatakan dengan musik itu akan membuat perubahan yang baik dan anak kecerdasan segala macam, bisa saja itu. Tidak disalahkan. Tapi bagi yang sudah punya Al-Quran, nggak perlu lagi dengan itu. Al-Quran bukan sekedar. Kalau Al-Quran punya fungsi yang serupa dalam menyejukkan hati seperti musik, tapi bukan sampai di situ saja. Seperti musik dari segi menyejukkan. Orang dengar musik dia senang telinganya. Dengar Al-Quran dia senang. Tapi bukan sampai di situ. Ada rahmat yang Allah turunkan bersamanya. Ada keberkahan yang tidak ada di yang lainnya. Sehingga pernah diuji misalnya orang barat mendengar senandung Al-Quran. Dia senang, ini kok enak lagunya begini. Tapi tidak sampai rahmat dan sebagainya dirasakan. Ya hanya dengan telinganya saja. Artinya betul yang Anda sampaikan dan Anda mendengarkan musik itu adalah bisa membantu perkembangan janin dan seterusnya. Tapi itu bagi orang yang tidak punya Al-Quran. Sudah punya Al-Quran, bukan sekedar telinga sang ibunda nyaman, hatinya adalah nyaman, akan tapi lebih dari itu. Ada keberkahan, rahmat, sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah menjadi rumah penuh berkah dan seterusnya. Jadi setelah itu dengan Al-Quran. Sudah tidak perlu dengan musik untuk diperdengarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.